Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam materi yang kesekian kalinya, yang pada kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah struktur organisasi bank syariah dan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya, serta peranan security atau satpam di perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian akad antara bank dengan pihak lain atau nasabah berdasarkan hukum Islam. Bank Islam merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang berbasis syariah, yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Sahabat dunia maya, fokusnya pada kesempatan ini adalah struktur organisasi bank syariah. Siapa sih pemilik utama bank, baik itu bank syariah atau bank konvensional? Kalau sahabat-sahabat melihat pada struktur ini, yang paling atas adalah RUPS, yakni rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Nah, dari rapat anggota nanti dibentuk yang namanya pengurus, biasanya seperti itu, atau yang lebih dikenal dengan istilah dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini di samping kanannya ada dewan pengawas syariah yang mengawasi terkait dengan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek ketika pengelolaan keuangan. Nah, di bawahnya dewan komisaris ada yang namanya dewan audit. Audit keuangan bisa, manajemen, dan seterusnya. Nah, di bawahnya lurus ada yang namanya direksi. Direksi itu adalah orang yang ditunjuk komisaris, yang dalam ini tetap koordinasi sama rapat umum pemegang saham, atau yang lebih dikenal bahasa yang paling sederhana adalah manajer gitu aja ya, direktur atau direksi. Di bawahnya direksi ada divisi-divisi ataupun urusan-urusan. Nah, terkait dengan direksi ke bawah itu dari masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Paling tidak secara sekelumit hampir sama strukturnya seperti itu. Nah, di sini contoh saja sebagai pembanding struktur organisasi bank syariah. Ada RUPS, di bawahnya ada Dewan Pengawas Syariah, kanannya ada Dewan Komisaris, bawahnya ada Direktur Utama yang tadi di sana disebutkan dengan direksi. Di bawahnya atau di sampingnya Dewan Komisaris ada yang namanya Komite Audit, dan sampai ke bawah ya. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan tugas pokok rapat umum pemegang saham. Jadi jangan dikira bank itu hanya milik segelintir orang, tidak. Ternyata dari berbagai orang. Nah, orang tersebut bukan dalam konteks pribadinya, tidak, tapi adalah saham. Nah, apa sih tugas dari rapat umum pemegang saham? Yakni memutuskan penyetoran saham, menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor, menyetujui pembelian kembali saham, menyetujui penambahan modal perseroan, rencana kerja yang diajukan oleh direksi, memutuskan pengurangan modal perseroan. Dewan komisaris tadi yang sudah saya sampaikan, pengawasan kebijakan pengurusan, bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Ini Dewan Pengawas Syariah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah, mengawasi proses pengembangan produk baru bank, melakukan review secara berkala. Dewan Audit jelas melakukan penelaah atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh emiten, atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Direksi tadi disebutkan ada yang namanya direktur, atau kata lainnya bisa manajer sesuai dengan tingkatannya, menjalankan pengurusan perseroan atau perusahaan, mewakili di dalam maupun di luar. Fungsi
RUPS untuk menentukan keputusan penting, menentukan program kerja. Komisaris membuat catatan laporan rapat Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang perlu pengesahan DSN. Dewan Audit membantu Dewan Komisaris, direksi menetapkan strategi, dan seterusnya ke bawah. Ini bisa dibaca dengan pelajaran juga konseptual saja. Oke, itu tadi sebelumnya terkait dengan struktur kepengurusan daripada atau struktur organisasi bank syariah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih implementatif. Artinya apa? Kita berbicara sesuatu yang bersifat nyata. Nah, kalau kita masuk di perbankan, bank apapun itu, mayoritas yang kita jumpai pertama kali adalah para karyawan, para pengelola perbankan di suatu lembaga tersebut atau di perbankan tersebut. Ya paling cuma di situ ada yang namanya security atau satpam. Walaupun toh sebelum kita masuk ke dalam tempat ataupun ruangan, kita sudah jemput dengan juru parkir atau satpam. Ketika kita masuk ke perbankan, kita sudah dijemput ataupun dibukakan pintunya oleh satpam. Terus yang kedua, sesuai dengan kebutuhan kita, mau konsultasi bisa di customer service, mau melakukan transaksi bisa di teller gitu kan, mau melakukan kegiatan pengajuan pembiayaan di account officer ataupun bagian pembiayaan, ya paling tidak di situ ada yang namanya manajer unit atau manajer cabang dan seterusnya. Artinya apa? Dalam konteks praktek nanti kita membahas hal-hal tersebut, tugas pokoknya dan bagaimana cara kita bisa melayani. Nah, atau seolah-olah kita nanti akan berbicara banyak terkait dengan simulasi kita menjadi karyawan di suatu perbankan. Dengan bahasa yang paling sederhana adalah kita nanti akan praktek sebagai pengelola perbankan tersebut. Yang paling awal adalah kita akan mengenal dengan istilah satpam. Mungkin selama ini orang mengatakan satpam itu ya remeh-temeh gitu kan, atau melihatnya dengan sebelah mata. Perlu diketahui sekarang lulusan satpam itu didominasi oleh sarjana S1 gitu kan. Bahkan ada juga yang di S2, apalagi di lingkup institut kita gitu kan. Itu juga banyak sekali satpam yang jenjang pendidikannya itu di S2. Artinya apa? Satpam identik dengan pendidikan rendah itu sekarang sudah tidak zaman lagi. Pengertian satpam atau security adalah suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan di lingkungan atau kawasan kerjanya. Pengamanan fisik yaitu segala usaha dan kegiatan mencegah, mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan instansi terkait dengan secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dari sini dijelaskan bahwasanya tugas satpam itu cuma cenderung ke badan usaha atau instansi atau perusahaan di mana dia bekerja. Contoh kalau di perbankan maka dia akan bertanggung jawab di institusi di perbankan tersebut. Di lingkungan kampus maka dia cuma bertanggung jawab di lingkungan kampus tersebut. Jadi itu perlu dijelaskan dan juga perlu dipahami. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP. Satpam yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk, sekali lagi yang dibentuk oleh instansi, bisa proyek, bisa perusahaan, bisa badan usaha untuk melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarya di lingkungan kerja. Ingat di lingkungan kerjanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Tidak mungkin polisi itu menjaga seluruh lini kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, tidak. Maka ada yang namanya tugas tambahan keamanan yang di situ diinisiasi oleh lembaga atau perusahaan atau organisasi atau instansi tersebut yang dikenal dengan istilah satpam ini. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara dibentuk
secara resmi dibentuk pada tanggal 10 Desember 1980 melalui surat keputusan Kepala Kepolisian Negara. Nah, keperuntukan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan aset, jelas, kawasan atau wilayah, jelas, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasa nyaman bagi instansi tersebut dalam beraktivitas dan menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu instansi yang sangat membutuhkan jasa satpam adalah bank. Bank adalah tempat di mana orang menyimpan uang, mengambil uang, serta menyimpan benda berharga lainnya, sehingga kerawanan akan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan yang cukup tinggi. Jika Anda membaca atau melihat berita, maka peristiwa kriminal yang terjadi di bank dan wilayah sekitarnya bank merupakan hal yang paling sering terjadi. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang satpam bank pada umumnya tidak jauh atau tidak berbeda dengan satpam-satpam di tempat lainnya. Akan tetapi sebenarnya tugas dan tanggung jawab satpam khususnya satpam bank cukup besar dan mengandung risiko yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita berbicara sejarah security dan juga landasan hukumnya. Satpam, kependekan dari tadi Satuan Pengamanan, dibentuk pertama kali oleh Kapolri yang ke-8, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin, MPA, pada tahun 1980 yang diperingati sebagai Hari Lahir Satpam. Kemudian beliau dikenal dengan istilah Bapak Satpam Indonesia. Ini untuk dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obnas, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 perihal standarisasi nasional dan lain-lain. Nah, perlu diketahui menjadi seorang satpam tidak sekonyong-konyong daftar satpam langsung menjadi satpam, tidak. Jadi seperti halnya kita naik sepeda motor, itu pasti ada yang namanya surat izin mengemudi. Walaupun toh kenyataannya banyak orang yang mengemudi tidak mempunyai SIM, tapi kita berbicara terkait dengan standar operasional atau landasan hukumnya. Yang menjadi satpam itu harus mengikuti jenjang pelatihan satpam, idealnya seperti itu. Walaupun toh kenyataannya di lapangan banyak sekali satpam-satpam yang cuma memakai atribut satpam atau baju satpam tanpa mengikuti pelatihan yang seharusnya. Ya, analoginya sama seperti kita nyopir gitu kan ya, belum punya SIM A atau SIM C, kita sudah mampu menyopir, sudah mampu mengendarai kendaraan. Walaupun toh nanti ketika ada tilang, ada pemeriksaan, kita kena yang namanya hukuman ataupun tilang tersebut. Nah, yang pertama, jenjang pelatihan satpam itu ada 3 tingkatan. Itu yang paling dasar dikenal dengan istilah Gada Pratama. Jadi yang paling awal itu adalah Gada Pratama, merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam, yang di sini pelatihan atau lama pelatihannya yakni 232 jam. Materi pelatihannya bisa interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok fungsi, peranan satpam, kemampuan kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang-barang berharga, dan juga latihan menembak, dan juga pengetahuan narkotika, psikotropika, dan juga zat-zat adiktif lainnya, penggunaan tongkat Polri, borgol, pengetahuan baris-baris, dan juga penghormatan. Itu adalah dasar atau Gada Pratama, jenjang latihan yang paling dasar. Yang kedua adalah penyelia atau Gada Madya, merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Jadi yang pertama tadi dasar atau yang dikenal dengan Gada Pratama, atasnya lagi ada yang namanya Gada Madya. Lama pelatihan selama 2 minggu dengan pola 160 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah manajer keamanan. Ini yang paling tinggi, yakni Gada Utama, merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan. Pola pelajarannya adalah 100 jam. Jadi tingkatan-tingkatnya seperti itu. Selain lembaga pendidikan kepolisian negara seperti sekolah polisi negara, hanya perusahaan yang sudah memiliki izin operasional dari kepala Polri
Sebagai badan usaha jasa pendidikan dan juga latihan keamanan, boleh penyelenggara pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan satpam, kepolisian resort kota besar, dan lain sebagainya. Yang penting di situ latihan yang di situ ada unsur kemampuan penyegaran bagi anggota satpam yang sudah berkualifikasi garda pertama dan juga bagi yang media. Itu jenjangnya seperti itu. Walaupun toh kenyataannya di lapangan ya seperti itu gitu kan. Tapi idealnya harus paham terkait dengan tingkatannya jenjang pelatihannya. Peranan security, unsur pertama membantu pimpinan perusahaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Unsur kedua membantu kepolisian negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan di lingkungan kerja. Pedoman kerja security yang pertama adalah salam. Ucapkan salam yang bersifat umum kepada tamu, perlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Ini wajib gitu ya. Yang kita ketahui ketika masuk ke perbankan, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di Bank X, contoh gitu kan. Ada yang bisa dibantu gitu kan ya, dengan senyum gitu kan ya, dengan ramah, salam. Greeting di pintu gerbang, bagaimana cara kita menyapa pengunjung atau karyawan yang datang di gerbang depan. Greeting itu ya bahasa basi gitu kan ya, atau bahasa yang paling mudah ya kita seakan-akan so akrab gitu kan. Ada yang bisa dibantu Bapak? Nah, atau mungkin selamat jalan, silahkan datang kembali ataupun dan sebagainya. Saat karyawan datang di pintu utama atau mungkin nasabah datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, posisi tubuh berdiri tegap, sikap ramah dan juga tersenyum. Ini nanti juga ada videonya yang bisa dinikmati dari Bank Bukopin Syariah yang boleh di-share untuk apa itu pelatihannya. Posisi tubuh ketika ada pengunjung datang itu tetap kita SOP-nya biasanya selamat pagi, selamat siang. Kalau Bank Syariah biasanya assalamualaikum, selamat pagi contohnya itu kan ya. Terus ada yang bisa dibantu Ibu, atau selamat datang di Bank X gitu kan ya. Ada yang bisa dibantu, mau setor, iya silahkan saya ambilkan nomor antrian atau silahkan mengambil nomor antrian. Nah setelah itu silahkan mengisi slip setoran dan tunggu nomor antrian, akan dipanggil oleh teller, contoh gitu kan. Diarahkan seperti itu. Saat melayani pengunjung, jawab setiap pertanyaan pengunjung dengan ramah dan juga tepat. Gunakan bahasa formal dalam setiap jawaban. Perhatikan intonasi suara dan artikulasi. Tetap posisi berdiri tegap, gestur tubuh yang ramah, tersenyum dan terkesan welcome kepada para pengunjung. Jadi satpam itu biasanya body language-nya gagah, itunya tegap, tapi ketegapannya itu bukan berarti sangar, tapi tetap familiar. Senyum, senyum dan senyum. Jadi gunakan bahasa yang formal tapi luas gitu ya. Saat pengunjung keluar gedung, silakan Bapak, silakan Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Itu bahasa-bahasa yang sering terjadi. Posisi tubuh biasanya sedikit membungkuk dan juga membukakan pintu untuk pengunjung keluar sambil tersenyum. Tersenyum ramah yang jelas kepada pengunjung. Selanjutnya adalah service excellent. Apa sih service excellent? Yakni pelayanan dan excellent merupakan sesuatu yang sangat baik yang diberikan untuk orang lain. Dengan bahasa yang lain adalah service excellent itu adalah melayani melebihi apa yang diinginkan oleh para pengunjung atau nasabah. Cara memberikan pelayanan prima yang diberikan untuk seseorang agar mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Karena apa? Dengan kita melakukan servis atau pelayanan semaksimal mungkin, bahkan melebihi yang dia harapkan, melebihi dari nasabah yang diharapkan, maka kenyamanan akan tumbuh. Ketika kenyamanan akan tumbuh, nasabah akan merasa diperhatikan dan besok dia akan datang kembali, bahkan dia akan membicarakan sesuatu yang baik ini kepada para calon nasabah sehingga akan tertarik di bank tersebut. Itu adalah kelebihan dengan menggunakan service excellence. Peralatan keamanan ini normatif saja ya, sangkur komando, kasang lempar, borgol, senjata api, tapi senjata api itu hanya tingkatan-tingkatan yang paling tinggi biasa. Ini pada prinsipnya tugas satpam secara umum pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penyelidikan, pelaporan dan juga pengamanan. Praktek senyum, salam dan sapa serta praktek melayani. Jadi nanti bisa dilihat di video saja. Senyum, sapa, salam, tindak, plotting personil itu seperti itu. Dari sedikit uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sekarang ini satpam tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan fisik
atau physical security saja, tetapi juga bertugas sebagai front office yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah. Jadi sekarang itu satpam-satpam itu multi talent. Kadang ketika customer service itu repot, teller repot, maka mau tidak mau seorang security juga harus mampu mengurai minimal ya jawaban awal, atau bahasa lainnya adalah front office. Mungkin itu sedikit pemaparan struktur organisasi bank syariah dan juga satpam. Terkait dengan satpam bisa dilihat secara tuntas, saya harapkan secara tuntas. Ada 2 video yang bisa disimak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketika ada yang salah tolong dikoreksi. Jika ada yang ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.